Salam sehat bagi semua. Semoga saudara-saudara mengalami anugerah berkat dari Tuhan. Tentu kita semua mengenal yang namanya ikon. Dan di sekitar kita begitu banyak mengenal dan melihat ikon. Misalkan Tugu Katulistiwa menjadi ikon dari kota Pontianak atau Kalimantan Barat. Ada patung Yesus yang memberkati di Burake, Tanah Toraja. Ada salib di Singki, di Toraja Utara. Bahkan ada logo Gereja Toraja. Dan juga di dunia seni dan olahraga kita mengenal ikon orang-orang yang berprestasi, olahragawan, bintang film dan lain sebagainya. Bahkan juga dalam lingkup gerejawi ada pejabat gerejawi yang menjadi ikon. Di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita, di komputer kita, di laptop kita atau gadget kita begitu banyak melihat dan mengenal gambar-gambar yang disebut ikon. Dan ikon-ikon tersebut tentu menggambarkan atau mempresentasikan dari sesuatu di daerah atau dalam diri masing-masing. Misalkan Tugu Katulistiwa di Pontianak menggambarkan bahwa Pontianak ini adalah wilayah Katulistiwa. Bahwa di Toraja ada patung Yesus memberkati, menggambarkan bahwa Toraja adalah diberkati oleh Tuhan dan sebagainya. Dalam Alkitab, saudara-saudara, kita membaca bahwa kita ini adalah gambar Allah. Kita menemukan kata gambar yang merupakan terjemahan dari kata ikon dalam bahasa Yunani atau ikon dalam bahasa Inggris. Ikon adalah gambar atau kesamaan atau representasi dari sesuatu. Gambar atau tanda dari sesuatu yang menunjukkan atau mewakili sesuatu. Bahkan kita manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Yang artinya bahwa kita ini adalah gambar Allah, ikon Allah di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi sebuah ikon? Dan tentunya adalah menjadi ikon Allah, menjadi gambar Allah. Tentu sebagai gambar atau ikon Allah di dunia ini, apakah kita sudah menggambarkan atau mencerminkan atau merepresentasikan Allah yang kasih itu bagi sesama kita? Bagaimana kita bisa memahami bahwa kita sudah menjadi ikon atau gambar Allah di dunia ini? Apakah orang di sekitar kita juga kita lihat sebagai ikon atau gambar Allah yang tentu punya hak untuk menikmati anugerah Allah? Saudara-saudara, kita belajar dari seorang ibu, yaitu Ibu Teresa. Dalam pelayanannya, Ibu Teresa mengatakan, saya melihat Yesus dalam setiap diri manusia. Saya berkata kepada diriku sendiri, inilah Yesus yang lapar yang harus saya beri makan. Inilah Yesus yang sakit yang harus saya rawat. Dan karena itu orang dengan lapar atau luka harus saya mandikan dan saya rawat. Saya melayani dia karena saya mencintai Yesus. Itu ungkapan Ibu Teresa. Dan tentu ungkapan ini diimani dari firman Tuhan. Injil Matius 25 ayat 35 kita bisa baca di situ. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, saudara-saudara, menjadi sebuah ikon berarti kita menjadi sebuah gambar atau representasi dari sesuatu. Dan karena kita adalah gambar Allah di dunia, maka oleh Rasul Paulus kita semua disebut pelayan-pelayan perjanjian baru yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita bisa baca dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18, firman Tuhan, dan ketika semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari firman ini Tuhan, saudara-saudara, kita bisa mengaminkan bahwa siapapun kita semua ini di mata Tuhan sama, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu ia mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, agar supaya kita bisa hidup menjadi gambar, menjadi ikon, menjadi sebuah ikon yang bisa menggambarkan kasih Allah, merepresentasikan kasih Allah, mewujudkan kasih Allah, membuat semua orang di sekitar kita mengalami anugerah Allah dengan melihat kehidupan kita sebagai ikon Allah. Saudara-saudara, hidup kita telah dibaharui menjadi ikon yang dapat dilihat, dan karena itu biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Buatlah hidup kita menjadi ikon, menjadi sebuah gambar yang mewujudkan, mencerminkan kasih Kristus yang dapat dinikmati oleh semua orang dimanapun dan dalam situasi apapun. Selamat menikmati kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.